Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman ya? Kita sudah lama nggak ya tidak menghadirkan video tutorial ataupun video belajar untuk guru-guru. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat media pembelajaran berbasis Android hanya berbekal dengan PowerPoint. Nah, kali ini kita akan bagi menjadi dua part. Nah, ini yang part pertama. Sebelum masuk materi pembelajaran, kita bumper dulu. Nah, oke, baik. Sekarang ya, tentunya sebelum kita masuk menggunakan PowerPoint ya, kita perlu software tambahan. Nah, software tambahannya itu apa? Nah, ini iSpring Suite. Nanti teman-teman silahkan diketikkan saja iSpring Suite free seperti ini ya. Nah, setelah itu arahkan kursornya ke sini. Nah, nanti teman-teman diminta untuk memasukkan email. Setelah itu klik free download. Nah, setelah free download nanti otomatis akan terdownload. Nah, softwarenya itu terdownload seperti ini ya. Nah, ini kalau sudah silahkan diinstal saja. Ini klik accept, lalu klik install di sini. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini kalau ada muncul seperti ini, download and install Flash Player, ini kita nonaktifkan saja. Nah, ini bisa langsung di launch, kita silang saja ya. Kalau di launch nanti tampilannya ya itu akan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman semua. Nah, ini bisa langsung di close saja. Nah, sekarang kita akan menuju ke PowerPoint kita. Nah, untuk PowerPoint-nya ini lebih baik menggunakan versi 2016 ke atas teman-teman. Tapi kalau misalkan kok ada yang masih menggunakan 2007 versi PowerPoint-nya, itu pun tidak masalah. Nah, di sini kita buat blank presentation ya. Blank presentation di sini. Nah, kalau iSpring-nya sudah terinstall, itu akan langsung otomatis di sini. Nah, seperti ini. Oke, kita akan mulai dulu di awal. Nah, di sini kita setting dulu untuk desainnya ya. Desain. Lalu di sini slide area. Nah, ini dibuat custom slide. Nah, ini dibuat custom slide. Nah, kita gunakan yang mode portrait, bukan landscape seperti ini. Nah, oke. Terus di sini widescreen ya. Widescreen di sini itu gunakan 4:3 atau 16:9. Karena teknologi handphone saat ini itu 16:9. Ya, jadi kita gunakan yang ini saja 16:9 ya. Sekali lagi ini posisinya portrait ya, teman-teman ya. Nah, oke, kalau sudah seperti ini klik maksimum saja. Nah, nanti akan berubah seperti ini. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan dulu untuk desainnya ya. Desainnya ini kita boleh menggunakan template bawaan di sini boleh, atau misalkan kok mau pakai kasih background sendiri dan lain sebagainya, itu juga silahkan kayak gitu. Tapi kalau nanti harus masukkan background dan lain sebagainya, mungkin tutorialnya akan terlalu lama. Nah, makanya kita akan menggunakan kira-kira yang ada di sini gitu ya. Saya mau pakai ini saja. Nah, di sini misal di awal ini ya, di awal ini kita insert, lalu masukkan teks di sini. Nah, ini kita masukkan di sini, misalkan ini misal dikasih nama media pembelajaran desain. Nah, misal saya tulis seperti ini, nanti teman-teman silakan disesuaikan dengan materinya teman-teman semua. Nah, ini saya bold ya. Di sini saya rubah warnanya jadi warna putih. Nah, misal seperti ini. Nah, ini saya geser di sini ya. Nah, misal seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa dikasih animasi lagi apa dan lain sebagainya. Misalkan ini dimunculkan apa atau apa, itu silahkan. Nah, sekarang kita akan menuju ke slide berikutnya. Nah, kalau sudah seperti ini ya.
Nah, slide ini itu akan berisi tentang menu. Nah, di sini saya tulis menu kayak gini. Nah, seperti ini. Lalu ya, ini kita hapus saja, delete. Nah, di sini kita insert, lalu kita masukkan shape. Nah, misal seperti ini. Nah, oke, seperti ini ya, warnanya diserasikan dengan warna ini. Nah, ini setelah ini kita duplikat ini, Ctrl C, Ctrl V, lalu kita rapikan. Nah, misal seperti ini. Nah, ini teman-teman itu bisa misalkan di sini dikasih logo sekolah atau dikasih animasi apa yang lebih menarik seperti itu. Nah, di sini kita akan masukkan ini menu-menunya, nanti yang tujuannya akan hyperlink ke halaman berikutnya. Nah, ini misalkan yang pertama ini kita kasih ini tujuan pembelajaran misalkan ya, tujuan pembelajaran. Nah, seperti ini. Lalu di sini misalkan ditulis materi 1 itu. Saya percepat saja ya, teman-teman. Nah, oke. Jadi kita punya menu berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini isinya itu tujuan pembelajaran, materi 1, materi kedua, materi ketiga, video pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Nah, yang perlu teman-teman tahu, jadi nanti untuk membuat slide-nya ya, karena kita menggunakan iSpring Free ini, itu maksimal hanya 15 slide, tidak boleh lebih dari itu. Kalau misalkan teman-teman kok ingin lebih dari 15 slide, itu silahkan bisa berlangganan di iSpring-nya. Nah, kita gunakan yang free saja di sini. Nah, setelah ini kita buat slide baru lagi di sini ya. Kita buat slide baru lagi. Nah, oke, seperti ini. Nah, di sini ini misalkan dikasih tujuan pembelajaran. Nah, seperti ini misalkan. Nah, oke. Nah, lalu di sini itu teman-teman bisa masukkan tujuan pembelajarannya. Misalkan teman-teman sudah punya RPP-nya, nah itu tinggal dimasukkan saja di sini. Ini misalkan memberikan dampak entrepreneur. Nah, misalkan seperti ini. Ini nanti teman-teman bisa dilengkapi sendiri ya. Nah, oke. Terus saya kembali ke slide kedua. Nah, kembali ke slide kedua di sini. Ini misal di tujuan pembelajaran, kita hyperlink ke sini. Nah, kita hyperlink ke sini. Nah, ini misalkan kayak gini kan. Ini yang diklik untuk hyperlink itu jangan yang tulisannya. Jangan yang tulisannya, tapi ini buttonnya. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan, kan ini tujuannya untuk digunakan di Android kan ya. Kalau misalkan ini di tulisannya, nanti malah nggak ke touch atau nggak ke klik di HP seperti itu. Nah, makanya kita gunakan yang ininya, buttonnya ini. Nah, ini kita klik kanan, lalu hyperlink. Nah, hyperlink, terus arahkan ke sini ya, place in this document. Nah, ini diarahkan ke tujuan pembelajaran. Nah, oke. Kita tes dulu apakah sudah berhasil. Oke, nah ini sudah. Nah, untuk kembali ke menu, di sini kita perlu untuk kembali ke home ya. Kita masukkan shape lagi ya. Kita cari yang bentuk seperti rumah di sini. Atau misalkan teman-teman dikasih icon, ada icon yang di-download itu juga silahkan, bisa saja tinggal di insert image seperti itu. Nah,
kita gunakan ini. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu di sini ini yang hyperlinknya. Nanti karena ini menggunakan button, dia otomatis ya. Nah, ini kita arahkan ke previous slide. Kayak gitu. Atau custom show di sini. Oh, sebentar, maaf. Nah, ini itu kembali ke previous slide. Nah, lalu klik OK. Kita coba dulu. Nah, setelah ini kita klik. Nah, kembali ke sini ya. Oke. Hyperlink sudah jalan semuanya. Nah, ini silahkan dilengkapi ya teman-teman ya, materi, terus ini materi ini dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ini yang video. Nah, saya contohkan yang video saja. Saya enter lagi. Nah, ini video pembelajaran. Nah, seperti ini kita perkecil untuk ukurannya. Nah, di sini kan, ini teman-teman insert ya, insert, lalu video di sini, video. Kalau misalkan ya teman-teman ada file di dalam komputer atau laptopnya, itu silakan klik yang this device kayak gini. Nah, ini nanti format yang disupport itu MP4 ya, jadi pastikan videonya MP4. Nah, tapi saya akan menggunakan yang online video saja, jadi lebih enak nantinya. Nah, misal saya mau gunakan video yang ini. Lalu kita kembali ke sini. Kita masukkan di sini. Nah, oke, kalau sudah muncul seperti ini ya teman-teman ya, kita paste di sini. Terus muncul seperti ini, lalu klik insert. Nanti otomatis dia akan loading seperti itu. Nah, ini video sudah bisa digunakan selama siswanya terkoneksi internet, video bisa diputar. Tapi kalau misalkan kok teman-teman mungkin di daerahnya itu tidak ada koneksi internet ya, silahkan gunakan video yang ada di laptop atau komputernya teman-teman. Jadi misalkan video yang mana gitu, nah itu bisa silahkan nanti dimasukkan. Nah, oke. Untuk materi kali ini cukup sampai di sini saja ya. Selalu sehat. Sampai ketemu di part berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat. Dislike apabila tidak suka. Sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.